Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara terkenal akan keindahan alam dan kaya sumber tambang. Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji, memiliki sejumlah program prioritas untuk memajukan daerah yang dipimpinnya tersebut. Salah satunya adalah menurunkan angka stunting di Halmahera Tengah. Halmahera Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten yang beribu kota di Kecamatan Weda ini berdiri sejak tahun 1968. Daerah yang terkenal akan keindahan alam dan kaya sumber daya tambang tersebut dipimpin oleh pejabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji. Pemda setempat memiliki program prioritas di 5 sektor demi memajukan Halmahera Tengah. Antara lain dalam hal pengentasan kemiskinan, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Setiap sektor telah memiliki program kerja yang terencana. Contohnya adalah program kerja di bidang kesehatan, yaitu menangani stunting. Pemda setempat mempunyai target untuk turunkan angka stunting dari 564 kasus menjadi 189 kasus. Hal ini dilakukan dengan memberi insentif kepada 191 ibu hamil dan menyusui di Halmahera Tengah. Sedangkan program prioritas di bidang lingkungan antara lain penataan kota dengan perbaikan drainase, trotoar, dan lampu jalan. Di samping itu juga pemulihan 25 hektar kawasan mangrove dan penanaman 500 pohon lindung. Ya, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dikenal dengan keindahan alam dan juga kekayaan bahan tambang. Sejumlah program prioritas pun terus digencarkan untuk memajukan daerah tersebut. Untuk membahas program apa yang telah dan akan dilakukan, kita akan membahasnya bersama dengan penjabat Bupati Halmahera Tengah, ada Bapak Ikram M. Sangaji. Selamat sore, Pak Ikram, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Alhamdulillah sehat walafiat dan ya bahagialah menghadapi kehidupan. Harus selalu bahagia ya Pak. Harus bahagia. Baik, terima kasih sudah datang ke studio MNC News. Pak Ikram, selama memimpin Halmahera Tengah, bagaimana Anda melihat perkembangannya hingga saat ini? Jadi saya mulai bertugas di Halmahera Tengah itu tanggal 26 Desember 2022. Jadi saat ini sudah memasuki bulan ke-6, ada bulan Juni. Ada 5 prioritas yang menjadi tugas utama saya sebagai PJ Bupati. Yang pertama, menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua adalah pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, dan UMKM serta lingkungan. Jadi Halmahera Tengah ini kalau kita lihat dari luas wilayah sebenarnya tidak terlalu luas. Ya. Kemudian jangkauan transportasi hanya 2 pulau yang terpisah yang dihuni oleh penduduk, yaitu Pulau GB dan Pulau Umial. Di Pulau Joi, Desa Umial. Sementara di daerah Patani dan GB itu adalah daratan luas di wilayah Halmahera Tengah atau di Kepulauan Halmahera Tengah. Sehingga menurut saya dari luasan tersebut, saya kira harusnya dengan kondisi ekonomi pertumbuhan yang di atas 27%, dengan DBH atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat di atas 700 miliar dalam jangka 3 tahun atau 5 tahun prioritas kita, saya kira sudah bisa mengatasi 5 masalah tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan daerah lain, saya kira Halmahera Tengah berada di sentra, dan ini tidak hanya Halmahera Tengah akan menjadi daerah yang dikenal dengan pertambangan dan industrialisasi, hilirisasi nikel, tapi Halmahera Tengah ini harus menjadi ikon bagi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Halmahera Tengah bagian utara dan di Pulau GB ini satu hamparan region dengan Raja Ampat. Nah, kita berbatasan langsung dengan negara Palau di mana ada Pulau Jiu, dan itu adalah suatu ekoregion yang memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, di mana kita tahu Raja Ampat menghasilkan pariwisata yang begitu besar,
dan saya juga pernah menjadi kepala balai kawasan konservasi perairan nasional dan membawahi Raja Ampat. Ya. Nah, jadi saya memahami dari aspek kelautan dan perikanan untuk bagaimana Halmahera Tengah menjadi potensi, kita mengembangkan potensi wisata alam laut dan juga perikanan untuk kawasan bagian kawasan Patani. Sementara di Weda, mulai dari Kecamatan Weda Kota sampai dengan Weda Timur dan Weda Utara, itu sudah masuk pada KI atau kawasan industri, di mana luasnya adalah 15.000 hektar. Nah, 15.000 hektar inilah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, rekrut tenaga kerja yang begitu besar. Jumlah penduduk Halmahera Tengah saat ini sudah mencapai 92.000. Yeah. Nah, 92.000 itu populasi tersebut, itu populasi yang menerima kedatangan pencari kerja di pertambangan dan industrialisasi nikel. Kemudian di Weda Selatan itu adalah daerah transmigrasi. Di sana ada 1.800 luasan yang kita jadikan sebagai lumbung pangan. Saya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR untuk membangun bendungan. Dan saya sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu swasta lokal. Saya ingin ekonomi lokal itu tumbuh dari pelaku-pelaku usaha lokal. Jadi saya sudah tandatangani, luasnya 300 hektar. Itu akan kita jadikan sebagai food estate di sana. Nah, sehingga ini food estate ini berfungsi dan berperan dalam menjaga stabilitas pangan, kemudian bisa mensuplai pangan ke kawasan industri. Karena di sana ada 60.000 karyawan yang bekerja siang dan malam di dalam baik untuk pekerjaan tambang dan juga pekerjaan industrialisasi nikel. Iya, jadi meningkatkan UMKM untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana ya Pak Ikram. Lalu apa langkah yang dilakukan untuk menghidupkan UMKM di Halmahera? Jadi yang pertama saya lihat banyak lahan tidur. Saat ini saya bilang ke Kadis Pertanian, Anda tidak perlu berada di kantor. Anda harus berada di lapangan dan dimanapun Anda melihat potensi lahan, buka dan kita nanam. Setiap jengkal atau setiap tumbuhan baik sayur atau hortikultura itu akan menghasilkan nilai. Nilai yang dihasilkan adalah nilai ekonomi dan nilai sosial. Apalagi luasan yang lebih besar. Sehingga masyarakat memiliki pencarian, terutama petani. Mereka terbiasa untuk menanam, kemudian setelah panen mereka mendapatkan hasil. Dan hasilnya ini adalah kita mendorong UMKM lokal menjadi penyangga dan dia menjadi supplier bahan pangan ke perusahaan pertambangan. Nah, dari sini saya lihat dalam jangka panjang masyarakat sudah terbiasa untuk menghasilkan produksi dengan membuka lahan, kemudian pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pupuk, kemudian bibit, dan saya tidak ingin para petani disuguhkan dengan bansos. Saya anti bansos karena bansos itu menciptakan angka kemiskinan. Data kemiskinan itu bermula dari bansos tersebut. Yang kita lakukan adalah para petani itu kita berikan insentif melalui BPJS Tenaga Kerja, sehingga pada saat dia mengalami sesuatu musibah, dia mengalami sakit, dia masih bisa disanggah oleh BPJS Tenaga Kerja. Apalagi dia mengalami suatu kecelakaan. Dan kita juga mensupport dia dari BPJS Kesehatan. Sehingga dari aspek tenaga kerja dan aspek kesehatan kita kombinasikan agar kedua ini menjadi penyangga apabila petani atau nelayan itu mengalami suatu stagnan di mana dia tidak bisa produktif lagi. Baik, kemudian terkait industri hilirisasi yang saat ini tengah berjalan pesat di sana, bagaimana performanya saat ini untuk menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Tengah, Pak Ikram? Ya, jadi setiap investasi pasti menghasilkan suatu pertumbuhan, menghasilkan lapangan kerja dan merekrut tenaga kerja. Saya mengkombinasikan
investasi, lapangan pekerjaan, tenaga kerja, dengan mendorong pihak industrialisasi pertambangan memasukkan aspek lingkungan dan aspek sosial ke dalam FID-nya. Jadi Final Investment Decision itu mereka juga memasukkan aspek lingkungan dan aspek sosial. Jadi pihak perusahaan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Jadi lingkungan terjaga, sosial terus berlangsung, dan kondisi ini menyebabkan satu kombinasi antara peran pemerintah daerah, peran pihak industrialisasi pertambangan, dan juga para pekerja yang bekerja di situ harus memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan agar keseimbangan ini bisa terjalin secara sinergi. Nah, jadi simultan ini harus kita jaga terus. Bagaimana menjaganya? Pola komunikasi kita dengan pihak perusahaan tetap kita konsisten. Kemudian kita tidak boleh jauh. Gap pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat lokal, itu 1 senti pun tidak boleh. Setiap ada masalah pemerintah harus hadir, terutama masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah lingkungan. Baik. Untuk mengembangkan suatu daerah tentunya tidak hanya berbicara soal mengentaskan kemiskinan saja, tentunya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Lalu apa saja program yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sana selain program penyediaan ribuan pakaian seragam gratis? Ya, jadi saya melihat ada angka melek baca itu sudah di atas 3 digit. Saya berpikir bahwa bagaimana saya mengukur bahwa angka melek huruf ini bisa terjadi. Saya coba dengan memasukkan metode gasing. Saya bekerja sama dengan salah satu profesor, namanya Profesor Yohanes Suryo. Beliau adalah penasihat pendidikan Pak Menko Marves. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita sudah melakukan 2 tahap metode gasing. Saya coba 2 minggu, ada beberapa guru yang didatangkan untuk mengajar matematika cepat metode gasing. Dalam 2 minggu kita tanya berapa akar berapa dikali berapa, dalam 1 detik si siswanya bisa menjawab. Itu artinya bahwa siswa ini memiliki kapasitas yang terukur. Nah, kenapa masih ada melek huruf? Ternyata permasalahannya adalah ketersediaan pakaian seragam. Jadi siswa begitu seragamnya kotor, dia nggak bisa ke sekolah. Karena dia nggak sekolah, orang tuanya marah, kemudian diajaklah ke kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan ini juga sudah akhirnya si siswa merasa malas untuk kembali ke sekolah. Nah, bagaimana pemerintah menutupi permasalahan tersebut? Ternyata hanya sebuah pakaian seragam membuat siswa itu tidak bisa baca, dan akhirnya dia juga bisa berhenti dari sekolah. Maka pemerintah daerah memberikan insentif pakaian seragam. Jadi ada 3 pakaian seragam, yaitu batik, seragam utama, mulai dari PAUD, SD, TK, sampai SMA. SMA walaupun bukan kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi yang sekolah juga itu adalah anak-anak didik kita yang berada di Halmahera Tengah. Nah, kemudian saya mulai memetakan kompetensi guru. Kita mulai membuat satu sistem untuk menerapkan pendidikan yang lebih berbasis pada sistem yang kuat, di mana seorang guru dia harus berfungsi, benar-benar berfungsi sebagai pengajar. Selain dia sebagai pengajar, dia harus berperan untuk mengambil alih peran-peran pemerintah di dalam suatu pendidikan. Jadi bukan dia hanya ditugaskan sebagai guru, tetapi dia juga harus berperan sebagai pemerintah. Biasanya guru tidak merasa sebagai pemerintah. Pemerintah itu diidentik dengan dinas A, dinas B, organisasi pemerintah daerah. Sehingga guru dan tenaga kesehatan itu mereka merasa mereka punya status yang berbeda. Nah, ini tidak boleh, sehingga mereka merasa bahwa saya adalah pendidik dan saya juga adalah pemerintah, sehingga dia harus memiliki target.
Baik, masih dalam sektor pendidikan, kabarnya ada politeknik yang tengah dibangun saat ini di sana ya Pak Ikram. Namun tahan dulu, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.